Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Lalu soal Raihan Hanan yang dihujat habis-habisan oleh netizen Indonesia usai lawan Malaysia kemarin. Kami pribadi ya, ini mengutuk nih orang-orang yang menghujat Raihan Hanan. Pada sok hebat lo pada, kalian aja main bola belum tentu becus, udah berani hujat orang lu. Lalu kalaupun Jackmania kesal soal Raihan Hanan yang dihujat dan nyalahin ke supporternya Persib yang melakukan hujatan, ya nggak bisa bilang 100% benar juga, karena kan faktanya mungkin bukan cuma supporter Persib yang hujat Hanan, tapi dari supporter-supporter atau netizen Indonesia yang biasa pun bisa jadi kan. Tapi kalaupun ini supporternya Persib yang hujat Hanan, ya kami pikir inilah yang disebut ada sebab ada akibat. Dulu ya kita mungkin sama-sama tahu lah ya, ada seorang konten kreator yang pernah bilang pemain Persija ngegendong timnas sebab pemain dari tim tetangga jebloknya minta ampun. Ayo, siapa tuh konten kreator yang pernah bilang kayak gitu? Kita itu berkontribusi banget, nggak kayak salah. Nanti di kolom komentar ribut-ribut lagi karena performanya lagi hancur banget gitu yang dikirim dari tetangga kita. Berantakan banget di timnas gitu. Jadi ya udahlah, cadangan aja biar pemain-pemain Persija aja yang menggendong timnas di Indonesia. Jadi secara tidak langsung konten kreator ini pun ngejelekin tim tetangga. Ya tim tetangga Persija siapa ya? Tentu Persib. Jadi wajar kalau fansnya Persib pun ngerasa emosi dan melampiaskan kekesalannya sekarang ke pemain Persija. Dan faktanya dua pemain yang dibilang si konten kreator ini jelek banget waktu itu di AFF kali ini juga ada, bahkan jadi salah satu pemain yang paling menonjol, yakni Kakang dan Robby Darwis. Dua pemain yang sering disebut tim tetangga kali ini jelek banget katanya itu kan. Bahkan kita sama-sama dengar, sama-sama lihat lah ya, ketika seorang Beckham Putra masuk ke timnas Indonesia, dipanggil ke timnas Indonesia, itu diejek abis-abisan, bahkan dibanding-bandingkan dengan seorang Raihan Hanan lo ya. Tapi ya itulah, Tuhan itu nggak tidur, orang yang direndahkan justru dipanggil ke timnas, bahkan tukeran jersey loh sama pemain Liverpool. Dan orang yang kalian anggap jeblok sekarang justru jadi tumpuan timnas U23. Inilah yang sering kami bilang, jangan suka menghina, jangan suka mengejek, jangan suka merendahkan orang lain. Karena manusia itu ya semakin diejek, semakin direndahkan, semakin dihina, maka derajatnya akan semakin tinggi dan yang menghina akan semakin terpuruk, dan itu sebuah fakta lo ya. Makanya kalau soal Raihan Hanan yang dihujat habis-habisan nyalahin supporter Persib, ya buat kami nggak terlalu 100% benar juga, karena faktanya ya bukan cuma Raihan Hanan tuh yang dihujat, Jens Reven aja kena hujatan. Bahkan Hoki Caraka yang paling parah, Hoki Caraka malah kena apa ya, rasisme atau mungkin pelecehan kali ya. Sampai-sampai Hoki Caraka ini mensomasi para akun-akun yang melakukan pelecehan. Nah inilah mirisnya bangsa kita gitu, semakin lama etika bangsa kita ini semakin rendah. Ketika ada hal-hal yang mereka anggap benar, ternyata terus padahal salah, mereka dengan seenaknya melakukan tanpa berpikir ulang. Nah ini yang kami pertanyakan, bagaimana, apa kerja dari pemerintah? Kenapa pemerintah sibuk dengan dewan-dewannya yang terus sidang tapi rakyatnya nggak dikurusin?
Lanjut kita ke berita klub. Kita mulai dari tim yang katanya siap nih ngalahin Persib di pekan pertama. Bahkan katanya akan diguyur bonus 300 juta. Yakni Semen Padang. Semen Padang lakoni uji coba tuh dengan tim asal Malaysia Negeri 9 FC. Dan Semen Padang dibantai 3-0 oleh Negeri 9 FC. Negeri 9 FC sendiri musim lalu di Liga Super Malaysia itu finish di urutan ke-12. Tapi ya mungkin dari pihak Semen Padang sih bilangnya wajar. Wajar lah kalau kita kalah sama mereka. Negeri 9 FC itu kan memang levelnya di atas kita. Lagi pula kalaupun ngelawan Persib, Persib pasti keok tuh ngelawan Negeri 9 FC gitu kan alasannya. Ya mau gimana lagi lah, namanya juga sebuah alasan. Mencari sebab serta mencari alasan. Lanjut, coba perhatikan video yang berikut ini. Ntar dulu nih. Ini kok bisa kayak gini ya? Bukannya yang pertama kali bikin begini tuh Persib ya? Katanya Jakarta di atas Bandung. Kok ngikutin Persib sih cara-caranya? Lalu juga soal Persib lagi rame nih sekarang soal jersey nih, aparel, ada yang Adidas, Nike, Kelme dan lain-lain. Tiba-tiba ada yang bikin postingan kayak gini nih. Kok panas atau ngikutin ya? Dari Persib merencanakan akan launching tim dan jersey itu pada awal Agustus 2025. Sejauh ini masih jadi perdebatan nih, aparel apa nih yang akan dipakai Persib? Adidas, Nike, Puma, Kelme atau yang lain? Meskipun admin Persib ini sejauh ini sangat pintar ya, bikin para boboto ini penasaran lagi dan lagi, menebar kode yang bikin para boboto FOMO ini seolah-olah apa ya, jadi kepancing ya. Yang terbaru lagi-lagi nih, admin Persib ini menebar kode-kode seperti ini di Instastory-nya ya. Kalau buat kami pribadi gini loh ya, ini tuh peringatan buat adminnya Persib ya. Sadar nggak sih ini admin tuh dengan memposting hal-hal seperti ini, seperti Nike, seperti Adidas, ini kan bisa bikin boboto yang FOMO ini langsung terpancing dan bikin memposting ulang nih, Persib pakai Adidas, Persib pakai Nike dan lain-lain. Tapi ketika Persib batal pakai brand-brand tadi, siapa yang akan diejek? Bukan admin Persib yang diejek, tapi Persib dan boboto. Jadi kami sangat berharap dengan admin Persib memposting hal-hal seperti ini harus direalisasikan. Jangan sampai nantinya ada nyinyiran dari tetangga, ngarep Adidas, ngarep Nike, yang datang Markona. Ayo, siapa yang jengkel? Boboto juga yang jengkel gituin. Kan akhirnya timbul pertanyaan, ini admin Persib udah dewasa atau enggak, atau memang sengaja memancing keributan antara supporter Persib dan supporter tetangga. Admin Persib harus contoh pada adminnya PSM Makassar. PSM Makassar itu diisukan pakai Adidas loh ya, bahkan bocorannya udah beredar di media-media massa. Tapi lihat, apakah ada di Instagram PSM Makassar yang memposting soal Adidas? Kan nggak ada. Jadi ya buat admin Persib, kalau memang ingin menarik viewers penonton atau mungkin menarik perhatian penonton, harus dipikirkan secara mendalam, secara masak-masak. Sebab Persib itu bukan klub kecil loh ya. Persib itu bukan klub yang ecek-ecek atau klub mediocre. Persib itu banyak musuhnya. Persib itu masih banyak fansnya yang FOMO. Apakah admin Persib ini senang kalau fansnya Persib ribut sama fansnya tetangga lantaran viewers? Apakah ini memang disengaja? Kalau memang nantinya Persib batal atau tidak jadi menggunakan Adidas atau Nike, sementara fans-fansnya FOMO Persib ini udah ngarep banget, bahkan udah ribut dengan supporter tetangga, fix kalian harus salahin adalah admin Persibnya. Dari PSM Makassar kemarin memperkenalkan Galapagamo ya, wonderkid Semen Padang yang musim lalu tampil apik di Semen Padang, bahkan sempat dipanggil ke timnas Indonesia. Buat kami ini sedikit mengejutkan sih, sebab sebelumnya Semen Padang ini mempertahankan ataupun memproteksi ya pemain andalannya ini, tapi ya nggak tahu juga, namanya juga bursa transfer, akhirnya kan dilepas juga kan ke PSM Makassar. Dari Bali United, mungkin kita orang di Indonesia akan berpikir seperti ini. Siapa sih pemain yang nggak mau masuk ke Bali United coba?
Tim ini kan super kaya, fasilitas mewah, liburan deket banget tuh, gaji lancar jaya. Bener dong? Tapi faktanya nggak semua pemain lo ya mau masuk atau gabung dengan Bali United, khususnya para pemain asing. Sebab ada 3 pemain asing yang sebenarnya sih udah 85% deal gabung dengan Bali United, tiba-tiba memutuskan membatalkan keinginannya untuk gabung Bali United. Siapa aja sih mereka? Yang pertama Jens Torsta, ini mantan gelandang timnas Belanda. Udah 85% loh ini masuk ke Bali United, tapi di detik-detik terakhir justru dia memilih gabung ke Sparta Rotterdam. Yang kedua Sylvester van der Water, ini juga winger gacor asal Belanda yang musim lalu main di MLS Amerika bersama klub Orlando City. Udah sampai 90% gabung Bali United, tapi justru malah menolak nih dan menerima tawaran klub Liga 2 Yunani Poni Noinos. Yang ketiga Alex Schalk, ini yang paling mengejutkan sih buat kami, sebab kabar yang kami dapat si Alex ini tuh sudah dipersiapkan di sebuah pavilion mewah di Bali dengan gaji yang fantastis juga di Bali, dan semua orang mengira dia akan deal ke Bali United, tapi rupanya malah berlabuh ke Liga 3 Spanyol bersama klub Real Murcia. Artinya apa? Di sepak bola itu bukanlah uang hal semata loh ya. Sekelas Bali United saja yang istilahnya klub yang mandiri dan mapan ya, ini ditolak, apalagi klub-klub yang keuangannya morat-marit di bawah Bali ya. Jadi kalau ada nanti tim kalian yang pemain incarannya batal berlabuh ke klub kalian, ya mungkin bukan masalah keuangan atau apa loh ya, tapi mungkin salah satunya adalah kurang pinternya agen klub itu merayu si pemain. Mungkin ada di antara teman-teman yang ingin membantu channel ini, tapi bingung caranya. Tenang, teman-teman bisa bantu dengan cara seperti ini. Kami akan sangat mengapresiasi atensi dan perhatian teman-teman semua. Terima kasih.